Ketika Nabi Nuh telah naik ke atas kapal, maka disuruhnya masuk bersamanya berjodoh-jodoh para binatang. Sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam kapal, Nabi Nuh menghimbau, "Hari ini kita perlu mengatur kehidupan kita di kapal. Tidak ada yang boleh melahirkan, sebab jika ada yang melahirkan di atas kapal ini terbatas muatannya. Makanan tidak cukup dan kapalnya pun bisa tenggelam karena keberatan muatan. Jadi, jangan ada yang berpacaran dan bersetubuh dengan pasangannya di atas kapal ini." Begitulah isi pidato Nabi Nuh alaihi salam. Tapi si anjing di dalam benaknya berkata, "Mana mungkin bisa tahan? Kita akan berbulan-bulan di kapal ini. Aku tidak tahan sama sekali." Akhirnya si anjing mencari tempat yang sepi untuk sembunyi-sembunyi berpacaran dengan pasangannya. Dan si anjing melakukan hubungan badan. Tiba-tiba ada yang melihatnya, yaitu si kucing, dan langsung melapor kepada Nabi Nuh alaihi salam. "Wahai Nabi Nuh, si anjing melanggar dengan bersetubuh di pojok sana." Dipanggillah si anjing oleh Nabi Nuh alaihi salam. "Hei anjing, saya mendapat laporan dari kucing bahwa engkau berhubungan di pojok sana." "Tidak wahai Nabi Nuh," kata si anjing. Makhluk pertama yang berbohong di dalam kapal itu adalah si anjing. Makanya dalam Islam tidak diperkenankan umatnya untuk berbohong, karena teladan pertama berbohong adalah anjing. Beberapa hari kemudian, si kucing masih terus mengintai dan mengintip si anjing. Ketahuan kembali si anjing sedang bersetubuh yang kedua kalinya. Si anjing terkaget dan sangat kesal karena telah kepergok kembali oleh si kucing. Mengintip, memata-matai, dan mencari tahu hal orang lain adalah pekerjaan si kucing di zaman Nabi Nuh. Maka tidak juga diperbolehkan bagi umat Islam berbuat sedemikian rupa karena akan menimbulkan fitnah. Dipanggillah kembali si anjing menghadap Nabi Nuh karena laporan si kucing. "Hei anjing, kamu jangan berbuat seperti itu lagi ya." Tapi si anjing masih tidak mau mengaku. "Tidak Nabi Nuh, saya tidak melakukan itu." Melihat pembangkangan si anjing, maka si kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Allah, saya lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuhan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuhan tandanya, dan Tuhan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri." Usulan kucing diterima. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Lantas, ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, alat kelamin si anjing lengket sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing. Nabi Nuh kemudian datang ke tempat anjing di mana ia melakukan persetubuhan. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepala sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Si anjing merasa dipermalukan oleh si kucing. Maka untuk membalas sakit hatinya, si anjing berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah si kucing di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Doa anjing itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, dia akan selalu berteriak, sehingga semua makhluk tahu kalau kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib si anjing.
Demikian pula manusia anak Adam. Apabila dia membuka aib dari orang-orang yang beriman, maka Allah akan membukakan aibnya pada hari kiamat. Hikmah dari kisah ini adalah kapal Nabi Nuh itu tidak hanya dinaiki oleh manusia, tetapi juga dinaiki oleh binatang. Karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh bisa selamat. Sebab banjir itu bukan banjir biasa, melainkan azab dari Allah yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman. Binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulitnya melepas alat kawinnya setelah bersetubuh dengan pasangannya adalah akibat doa dari Nabi Nuh, sebagaimana kisah di atas. Kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing. Hal ini sebagai gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat, aibnya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.